Suamiku menamparku tepat di malam sebelum pengumuman jabatan manajer. Alasannya membuatku tidak percaya, karena ia memaksaku mengalah agar posisi yang selama bertahun-tahun kuperjuangkan diberikan kepada adik perempuannya. Saat itu mereka mengira aku akan menyerah begitu saja. Mereka tidak tahu bahwa keesokan harinya aku datang ke kantor membawa sesuatu yang akan menghancurkan rencana mereka di depan seluruh direksi. Tapi, bagaimana aku bisa membalikan keadaan hingga mereka akhirnya diusir paksa dari kantor itu? Mima menatap layar komputernya sambil menarik napas panjang. Sudah hampir senja, tetapi ruang kerja di lantai 8 masih dipenuhi suara ketikan keyboard dan dering telepon. Di hadapannya menumpuk berkas laporan yang harus selesai sebelum rapat besar esok pagi. Ia menutup map terakhir, lalu tersenyum tipis. Semua target bulan ini berhasil dicapai. Tim yang dipimpinnya bahkan mencatat hasil terbaik dibanding divisi lain. Tidak heran jika banyak rekan kerja mengatakan bahwa jabatan manajer hampir pasti menjadi miliknya. Mbak Mima, selamat ya. Besok pasti diumumkan, kata Dinda, salah seorang staf sambil membawa cangkir kopi. Mima hanya tersenyum. Belum tentu. Keputusan tetap ada di direksi. Kalau bukan Mbak, saya benar-benar heran. Semua orang tahu siapa yang paling pantas. Ucapan itu membuat beberapa karyawan lain ikut mengangguk. Mereka mengenal Mima sebagai sosok yang tegas tetapi tidak pernah merendahkan bawahannya. Ia selalu turun tangan ketika tim mengalami kesulitan. Karena itulah banyak orang menghormatinya. Mima berpamitan lebih awal. Ia ingin pulang sebelum malam karena Rian sudah beberapa kali mengirim pesan agar segera tiba di rumah. Perjalanan menuju rumah memakan waktu hampir 1 jam. Selama di mobil, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Jika benar dirinya dipercaya menjadi manajer, tanggung jawabnya tentu akan semakin besar. Namun, ia sudah siap menerima tantangan itu. Sesampainya di rumah, suasana terasa berbeda. Lampu ruang tamu menyala terang, tetapi tidak terdengar suara televisi seperti biasanya. Rian duduk di sofa dengan wajah datar. Di sampingnya ada secangkir kopi yang sudah dingin. "Kamu baru pulang?" tanyanya tanpa senyum. "Iya. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan." Rian tidak langsung menjawab. Tatapannya justru mengikuti setiap langkah Mima sampai istrinya duduk di hadapannya. "Aku dengar besok pengumuman manajer." Mima mengangguk pelan. "Kalau memang dipercaya, syukurlah." Rian menyandarkan tubuhnya. "Aku mau bicara serius." Nada suaranya membuat Mima mulai merasa tidak nyaman. "Ada apa?" "Aku ingin kamu mundur dari seleksi manajer." Mima mengernyit. "Mundur?" "Iya." "Kenapa?" Rian menghela napas seolah pembicaraan itu sangat sederhana. "Karena Nisa juga ikut seleksi." Nama adik perempuan Rian membuat Mima semakin bingung. "Aku tahu. Memangnya kenapa?" "Dia lebih membutuhkan jabatan itu." Mima memandang suaminya beberapa detik. Ia mencoba memastikan bahwa dirinya tidak salah dengar. "Rian, semua peserta dinilai berdasarkan hasil kerja. Bukan karena siapa yang paling membutuhkan. Kamu masih bisa mendapat kesempatan lain. Lalu Nisa juga bisa menunggu kesempatan berikutnya." Jawaban itu membuat wajah Rian berubah. "Kamu ini keras kepala?" "Bukan keras kepala. Aku hanya memperjuangkan hasil kerjaku." Selama bertahun-tahun Mima datang paling pagi dan pulang paling malam. Berkali-kali ia rela membatalkan liburan demi menyelesaikan proyek perusahaan. Tidak sedikit akhir pekan yang ia habiskan di depan laptop. Semua pengorbanan itu bukan untuk mendapatkan belas kasihan siapapun. Ia hanya ingin berkembang dengan kemampuannya sendiri. Namun, Rian justru tersenyum sinis. "Kamu egois." Mima menatap suaminya dengan tidak percaya. "Egois karena mempertahankan hakku sendiri." "Kamu istriku. Seharusnya kamu membantu keluargaku." "Aku selalu membantu. Tapi bukan dengan cara mengambil hak orang lain." Suasana ruang tamu berubah tegang. Rian berdiri dari sofa, lalu berjalan mondar-mandir sambil mengusap wajahnya. "Kamu tidak mengerti. Kalau memang ada masalah, jelaskan. Nisa sudah terlanjur berharap." "Itu bukan alasan." Rian menghentikan langkahnya. "Aku sudah berjanji padanya." Mima terdiam. "Berjanji apa?" "Bahwa jabatan itu akan jadi miliknya." Mata Mima membulat. "Bagaimana mungkin kamu menjanjikan sesuatu yang bukan wewenangmu?" "Itu urusanku." "Bukan. Itu juga menyangkut pekerjaanku. Untuk pertama kalinya sejak menikah,
Mima melihat sorot mata Rian yang begitu asing. Tidak ada lagi kelembutan yang dulu membuatnya jatuh cinta. Yang terlihat hanyalah ambisi. Rian mengambil sebuah map dari meja. Ini surat pengunduran diri dari proses promosi. Mima membuka map itu. Benar saja. Semua sudah disiapkan. Aku tinggal tanda tangan. Iya. Mima menutup kembali map tersebut. Aku tidak akan menandatanganinya. Wajah Rian memerah. Pikirkan baik-baik. Aku sudah memikirkannya. Kalau begitu jangan salahkan aku. Belum sempat Mima menjawab, tangan kanan Rian melayang begitu cepat. Plak. Tamparan keras mendarat di pipi kirinya. Tubuh Mima terpental hingga membentur sandaran sofa. Ia memegang pipinya yang mulai terasa panas. Selama beberapa saat ia hanya bisa menatap suaminya tanpa berkata apapun. Rasa sakit di wajah tidak seberapa dibanding rasa hancur di dalam hatinya. Pria yang selama ini selalu ia bela ternyata mampu mengangkat tangan hanya demi sebuah jabatan yang bahkan bukan untuk dirinya sendiri. Tanda tangani sekarang, bentak Rian. Mima perlahan berdiri. Air matanya mengalir, tetapi suaranya tetap tenang. Aku tidak akan menyerahkan hasil kerjaku kepada siapapun. Kamu menyesal nanti. Mima menatap lurus ke arah suaminya. Aku juga mulai menyesal telah mempercayaimu. Kalimat itu membuat Rian terdiam sesaat. Mima masuk ke kamar tanpa membawa map tersebut. Ia mengunci pintu, lalu duduk di lantai sambil memegang pipinya yang masih terasa perih. Air mata kembali jatuh. Namun, kali ini bukan karena tamparan itu. Ia menangis karena baru menyadari bahwa orang yang paling dekat dengannya ternyata sedang berdiri di pihak yang ingin menghancurkan masa depannya. Di tengah keheningan malam, Mima menghapus air matanya. Perlahan ia mengambil ponsel, membuka kembali pesan-pesan yang pernah dikirim Rian beberapa minggu terakhir. Semakin dibaca, semakin banyak kejanggalan yang ia temukan. Perasaannya mengatakan bahwa semua ini bukan sekadar permintaan agar ia mengalah. Mima datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Bekas tamparan di pipinya sudah mulai memudar setelah semalaman dikompres dengan es. Ia sengaja menutupi bagian itu menggunakan riasan tipis. Bukan karena malu, tetapi karena ia belum ingin ada orang yang mengetahui masalah rumah tangganya. Begitu memasuki ruang kerja, beberapa rekan langsung menyapanya. Selamat pagi, Mbak Mima. Pagi. Semoga hari ini membawa kabar baik. Mima membalas dengan senyum kecil. Ia berusaha bersikap senormal mungkin meskipun pikirannya masih dipenuhi kejadian semalam. Ia menyalakan komputer, membuka laporan proyek, lalu mulai bekerja seperti biasa. Semakin ia terlihat tenang, semakin kecil kemungkinan Rian mencurigai bahwa dirinya sedang memikirkan sesuatu. Sekitar 1 jam kemudian, Nisa datang. Perempuan itu mengenakan pakaian kerja baru dengan riasan yang lebih mencolok dari biasanya. Senyumnya begitu lebar hingga menarik perhatian beberapa karyawan. Mbak Mima, pagi. Pagi. Besok kalau aku jadi manajer, jangan lupa tetap bantu aku ya. Kalimat itu diucapkan sambil tertawa kecil, seolah hanya candaan. Namun, bagi Mima, kata-kata itu terdengar berbeda. Nisa bahkan belum mengetahui hasil rapat direksi, tetapi nada bicaranya seolah jabatan itu sudah berada di tangannya. Mima hanya mengangguk. Nanti kita lihat keputusan perusahaan. Nisa tersenyum tipis. Iya, tapi kadang hasil sudah bisa ditebak sebelum diumumkan. Setelah berkata begitu, ia langsung pergi menuju ruangannya. Ucapan itu terus terngiang di kepala Mima. Bagaimana mungkin Nisa terdengar begitu yakin? Saat jam makan siang tiba, Mima memilih tetap berada di ruang kerjanya. Ia sengaja menunda makan karena ingin menyelesaikan beberapa laporan. Tak lama kemudian, ia teringat bahwa dokumen anggaran proyek masih berada di ruang arsip. Koridor menuju ruang arsip cukup sepi pada jam istirahat. Sebagian besar karyawan sedang makan di kantin. Ketika hampir sampai, langkah Mima tiba-tiba berhenti. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, ia mendengar suara yang sangat dikenalnya. Itu gampang. Dia pasti menyerah. Suara Rian. Mima refleks mundur beberapa langkah. Rian memang bekerja di perusahaan yang sama, tetapi berada di divisi berbeda. Lalu terdengar suara perempuan. Kalau dia masih keras kepala bagaimana? Itu suara Nisa. Mima menahan napas. Ruang arsip yang biasanya sepi kini menjadi tempat percakapan yang tidak pernah ia duga. Tenang saja, kata Rian. Aku sudah kasih tekanan semalam. Nisa tertawa pelan. Dia nangis. Iya.
Bagus. Mima menggenggam map yang dibawanya semakin erat. Dadanya mulai sesak. Namun percakapan mereka belum selesai. Kalau dia tetap ikut seleksi, aku sudah siapkan cara lain. Cara apa? Kita buat saja dia terlihat tidak layak. Nisa terdengar penasaran. Maksudnya? Aku sudah kirim beberapa data ke direksi. Data apa? Data yang membuat seolah-olah Mima sering terlambat menyelesaikan pekerjaan. Nisa kembali tertawa. Padahal semua laporan itu aku yang telat kirim. Makanya tidak akan ada yang curiga. Mima memejamkan mata. Ia mulai memahami semuanya. Beberapa minggu terakhir memang ada beberapa laporan yang tiba-tiba terlambat masuk ke sistem. Selama ini ia mengira itu hanya kesalahan teknis. Ternyata bukan. Semua sudah direncanakan. Rian kembali berbicara. Yang penting kamu dapat jabatan itu. Kalau sudah jadi manajer, aku bisa pindahkan orang-orang yang tidak sejalan. Nanti kita atur pelan-pelan. Mima merasa darahnya mendidih. Bukan hanya karena mereka ingin mengambil jabatan yang telah ia perjuangkan. Tetapi karena mereka dengan sengaja menghancurkan reputasinya. Ia hampir membuka pintu saat itu juga. Namun akalnya bekerja lebih cepat daripada emosinya. Kalau sekarang ia masuk dan memarahi mereka, semua bukti akan hilang. Ia menarik napas panjang, lalu diam-diam menyalakan fitur perekam suara di ponselnya. Perlahan ia mendekat lagi. Suara mereka terdengar semakin jelas. Nisa. Iya? Semua file yang kamu salin dari komputer Mima sudah dihapus. Sudah. Jangan sampai ada yang tahu. Tenang. Dia tidak akan sadar. Mima membeku. File? Komputer? Berarti selama ini ada seseorang yang membuka perangkat kerjanya tanpa izin. Percakapan terus berlanjut. Kalau nanti audit, aku sudah kenal salah satu staf administrasi. Berarti aman? Aman. Mima langsung menghentikan rekaman. Informasi yang baru saja ia dengar jauh lebih besar daripada dugaan awalnya. Ini bukan sekadar persaingan promosi. Ada manipulasi dokumen. Ada pencurian data. Bahkan ada dugaan penyalahgunaan akses perusahaan. Semuanya merupakan pelanggaran serius. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat. Mima segera berjalan menjauh sebelum pintu ruang arsip terbuka. Ia masuk ke ruangannya dengan wajah tetap tenang. Tidak seorang pun menyadari bahwa dunia Mima baru saja berubah. Sore harinya, ia membuka kembali seluruh arsip pekerjaannya. Ia mulai membandingkan laporan asli dengan data yang tersimpan di server perusahaan. Semakin lama memeriksa, semakin banyak kejanggalan yang ditemukan. Beberapa dokumen telah diubah. Ada angka yang diganti. Ada waktu pengiriman yang berbeda. Bahkan terdapat file yang sama sekali bukan hasil pekerjaannya tetapi menggunakan namanya sebagai penanggung jawab. Semua perubahan itu memiliki satu tujuan. Membuat Mima terlihat tidak kompeten. Ia lalu menghubungi bagian teknologi informasi dengan alasan ingin meminta riwayat akses komputernya karena ada file yang hilang. Petugas teknologi informasi mengatakan bahwa laporan tersebut bisa diproses, tetapi membutuhkan persetujuan atasan. Itu tidak masalah, jawab Mima tenang. Tolong segera diproses. Malam mulai turun ketika sebagian besar karyawan meninggalkan kantor. Mima masih duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka kembali rekaman percakapan Rian dan Nisa. Setiap kalimat yang terdengar membuat tekadnya semakin kuat. Selama ini ia memilih diam demi menjaga rumah tangga. Ia selalu mengalah setiap kali terjadi perbedaan pendapat. Namun sekarang, diam hanya akan membuat kebohongan mereka semakin besar. Mima menyimpan rekaman itu ke beberapa tempat berbeda agar tidak mudah dihapus. Ia juga mencetak salinan beberapa dokumen yang dianggap mencurigakan. Sebelum mematikan komputer, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pengirimnya adalah Rian. Sudah pikirkan surat pengunduran dirimu? Besok pagi adalah kesempatan terakhirmu. Mima membaca pesan itu tanpa mengubah ekspresi. Ia tidak membalas. Sebaliknya, ia membuka aplikasi surel perusahaan dan mengirim permohonan pertemuan langsung kepada kepala audit internal. Isi pesannya singkat. Saya memiliki bukti dugaan manipulasi data dan penyalahgunaan akses perusahaan. Mohon waktu secepatnya untuk bertemu. Setelah menekan tombol kirim, Mima menatap layar komputernya beberapa saat. Kini ia tidak lagi hanya mempertahankan jabatan manajer. Ia sedang memperjuangkan nama baik, harga diri, dan kejujuran yang selama ini coba dihancurkan oleh orang-orang yang paling ia percaya.
Dan tanpa disadari oleh Rian maupun Nisa, langkah pertama untuk menghancurkan rencana mereka baru saja dimulai. Mima hampir tidak tidur semalaman. Bukan karena memikirkan jabatan manajer, melainkan karena ia sedang menyusun langkah berikutnya. Ia tahu satu kesalahan kecil saja bisa membuat semua bukti yang telah dikumpulkannya menjadi tidak berguna. Pagi itu, ia datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Belum banyak karyawan yang hadir. Lorong kantor masih sepi. Mima langsung menuju ruang kepala audit internal sesuai jadwal yang telah disepakati melalui surel semalam. Pintu ruangan terbuka. Silakan masuk, Bu Mima. Di dalam sudah menunggu Pak Arman, kepala audit internal, bersama seorang staf dari divisi teknologi informasi. Apa yang ingin Anda laporkan? Tanya Pak Arman. Mima meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Semua bukti yang saya miliki ada di sini. Pak Arman membuka map itu satu persatu. Ada salinan dokumen, riwayat perubahan file, hasil perbandingan laporan, hingga rekaman percakapan yang didengar Mima di ruang arsip. Ruangan menjadi hening saat rekaman diputar. Suara Rian dan Nisa terdengar jelas membahas cara menjatuhkan Mima. Pak Arman mematikan rekaman setelah selesai mendengarkannya. Waktu Anda merekam ini? Kemarin siang. Apakah ada bukti lain? Mima mengangguk. Saya juga meminta riwayat akses komputer saya. Staf teknologi informasi membuka laptopnya. Kami sudah memeriksanya sejak tadi pagi. Ia menampilkan daftar aktivitas komputer Mima di layar. Ternyata benar. Ada beberapa kali akses menggunakan kartu identitas cadangan saat Bu Mima sedang berada di luar ruangan. Siapa yang menggunakan kartu itu? Tanya Pak Arman. Masih kami telusuri. Tetapi aksesnya berasal dari komputer yang berada di divisi tempat Nisa bekerja. Mima menarik napas lega. Setidaknya kini ia tidak lagi hanya mengandalkan rekaman suara. Ada bukti digital yang jauh lebih kuat. Pak Arman menutup map itu. Mulai hari ini, kami akan melakukan audit secara diam-diam. Mereka tidak boleh tahu? Belum. Kalau mereka tahu lebih dulu, barang bukti bisa dihilangkan. Mima mengangguk setuju. Saya mengerti. Saya juga minta ibu tetap bekerja seperti biasa. Saya akan melakukannya. Pertemuan selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Saat keluar dari ruangan, Mima kembali memasang wajah tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Begitu tiba di ruang kerja, Nisa langsung menghampirinya. Mbak Mima, kok dari arah ruang audit? Oh, ada laporan lama yang diminta. Nisa tersenyum. Wah, semoga bukan karena ada masalah. Tidak. Jawaban Mima singkat. Ia sengaja tidak memberi kesempatan kepada Nisa untuk menggali lebih jauh. Namun sejak saat itu, Mima mulai memperhatikan setiap gerakan perempuan tersebut. Hampir setiap beberapa jam, Nisa keluar masuk ruangan Rian. Mereka selalu berbicara dengan suara pelan. Ketika melihat Mima lewat, pembicaraan langsung berhenti. Sikap itu semakin menguatkan dugaan bahwa mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Menjelang siang, seluruh kandidat manajer menerima undangan rapat singkat dari Divisi Sumber Daya Manusia. Di dalam ruangan, Kepala Divisi menjelaskan bahwa proses penilaian akhir masih berlangsung. Kami meminta semua kandidat menjaga profesionalisme sampai keputusan resmi diumumkan. Semua mengangguk. Namun setelah rapat selesai, Mima mendengar beberapa karyawan berbisik. Katanya Mbak Mima mau mundur. Iya, aku juga dengar begitu. Mungkin karena sudah capek. Mima berhenti melangkah. Ia baru menyadari bahwa rumor itu mulai menyebar. Sore harinya, Dinda menghampirinya. Mbak, boleh saya tanya sesuatu? Tentu. Benarkah Mbak mau mengundurkan diri? Mima tersenyum kecil. Siapa yang bilang? Banyak yang membicarakan. Itu tidak benar. Dinda tampak lega. Saya juga heran. Soalnya Mbak yang paling layak. Mima tidak menjawab. Kini jelas baginya bahwa Rian dan Nisa tidak hanya menyerangnya lewat dokumen. Mereka juga sedang membentuk opini di lingkungan kantor. Tujuannya sederhana. Jika nanti Mima gagal mendapatkan promosi, semua orang akan mengira itu karena keputusannya sendiri. Bukan karena ada permainan di belakang layar. Sementara itu, tim audit mulai bekerja. Tanpa diketahui siapapun, mereka memeriksa seluruh dokumen yang berkaitan dengan proyek-proyek yang ditangani Nisa. Hasil awal langsung menunjukkan banyak kejanggalan. Beberapa laporan yang diklaim sebagai hasil kerja Nisa ternyata dibuat oleh anggota tim lain.
Ada pula presentasi yang seluruh isinya diambil dari dokumen lama milik Mima. Semua memiliki jejak digital yang jelas. Pak Arman segera melaporkan temuannya kepada salah seorang direktur. Direktur hanya memberikan satu instruksi. Jangan ambil tindakan sekarang. Tunggu sampai semua bukti lengkap. Baik, Pak. Di sisi lain, Rian sama sekali tidak menyadari bahwa penyelidikan sedang berlangsung. Malam itu, ia bahkan datang ke meja kerja Mima. Sudah berubah pikiran? Belum. Kamu keras kepala sekali. Mima tetap fokus membaca laporan. Aku hanya menjalankan pekerjaanku. Rian mendekat. Dengar, kalau besok kamu masih ikut proses promosi, kamu akan menyesal. Mima akhirnya mengangkat kepala. Kenapa? Pokoknya kamu akan tahu sendiri. Rian pergi setelah mengatakan itu. Ancaman tersebut justru membuat Mima semakin yakin. Masih ada rencana lain yang belum dijalankan. Beberapa menit kemudian, ponsel Mima bergetar. Pesan dari Pak Arman masuk. Bu Mima, kami baru menemukan sesuatu. Besok pagi mohon datang lebih awal. Ada bukti baru yang sangat penting. Mima membaca pesan itu berulang kali. Jantungnya berdegup lebih cepat. Jika dugaan audit benar, berarti kasus ini jauh lebih besar daripada sekadar perebutan jabatan manajer. Ia memandang ruang kerja Nisa dari balik kaca. Perempuan itu sedang tertawa bersama Rian, sama sekali tidak menyadari bahwa setiap langkah mereka kini sedang diawasi. Mima menutup laptopnya perlahan. Untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, ia merasa keadaan mulai berbalik. Rian dan Nisa masih mengira mereka sedang mengendalikan permainan. Padahal tanpa mereka sadari, papan catur telah berubah. Dan kali ini, Mima yang memegang langkah berikutnya. Sejak pagi, suasana kantor terasa berbeda. Semua karyawan mengenakan pakaian terbaik mereka. Hari itu bukan hanya pengumuman jabatan manajer, tetapi juga rapat evaluasi triwulan yang dihadiri seluruh direksi. Di setiap sudut kantor terdengar pembicaraan yang sama. Siapa yang akan terpilih? Banyak yang bilang Mbak Mima. Tapi ada juga yang bilang Nisa punya peluang. Mima berjalan melewati lorong kantor dengan langkah tenang. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa gugup. Di sisi lain ruangan, Rian memperhatikannya sambil tersenyum tipis. Ia menghampiri Mima. Kamu masih nekat datang? Tentu. Aku pikir kamu sudah sadar. Mima menatapnya beberapa detik. Aku memang baru sadar. Rian mengangkat alis. Sadar apa? Bahwa tidak semua orang pantas dipercaya. Senyum di wajah Rian menghilang sejenak. Namun ia segera tertawa kecil. Nanti kamu juga akan mengerti. Ia berbalik dan berjalan menuju tempat duduknya. Tidak lama kemudian, seluruh peserta rapat dipersilakan memasuki ruang pertemuan utama. Ruangan itu mampu menampung puluhan orang. Di bagian depan, jajaran direksi telah duduk rapi. Di tengah ruangan tersedia layar besar untuk presentasi. Pak Arman, kepala audit internal, juga tampak hadir. Rian sempat memperhatikannya, tetapi tidak merasa curiga. Baginya, audit hanyalah bagian dari prosedur biasa. Beberapa menit kemudian, direktur utama membuka rapat. Selamat pagi. Semua menjawab serempak. Hari ini kita akan menyampaikan hasil evaluasi perusahaan sekaligus mengumumkan posisi manajer yang baru. Suasana langsung hening. Semua mata tertuju ke depan. Direktur melanjutkan penjelasannya mengenai pencapaian perusahaan selama beberapa bulan terakhir. Setelah itu, ia berhenti sejenak sebelum berkata, namun sebelum pengumuman dilakukan, ada satu hal penting yang harus kami sampaikan. Rian mulai mengernyit. Ia melirik Nisa yang duduk tidak jauh darinya. Nisa masih tampak santai. Direktur memberi isyarat kepada Pak Arman. Kepala audit internal akan menyampaikan hasil pemeriksaan khusus. Pak Arman berdiri sambil membawa beberapa map. Beberapa hari terakhir kami menerima laporan mengenai dugaan manipulasi data perusahaan. Ruangan mulai dipenuhi bisik-bisik. Rian tetap berusaha tenang. Ia yakin tidak mungkin audit selesai secepat itu. Pak Arman melanjutkan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen, riwayat akses sistem, dan sejumlah bukti digital, kami menemukan adanya pelanggaran serius. Layar besar di depan ruangan menyala. Muncul daftar perubahan dokumen lengkap dengan waktu dan identitas pengguna yang melakukan akses. Seketika wajah Nisa berubah pucat. Beberapa file yang ditampilkan adalah laporan yang selama ini ia klaim sebagai hasil kerjanya. Pak Arman menunjuk layar.
Dokumen ini pertama kali dibuat oleh Bu Mima. Slide berikutnya muncul. Lalu dokumen ini dipindahkan dan diubah menggunakan akun lain. Ruangan semakin sunyi. Pak Arman kembali berbicara. Kami juga menemukan adanya akses tidak sah ke komputer Bu Mima. Layar berganti lagi. Kini terlihat rekaman sistem keamanan yang menunjukkan seseorang memasuki ruang kerja Mima saat pemiliknya sedang menghadiri rapat. Wajah orang itu memang tidak terlihat jelas, tetapi kartu identitas yang digunakan tercatat atas nama Nisa. Nisa langsung berdiri. Itu tidak benar. Pak Arman menatapnya tenang. Duduk dulu. Penjelasan kami belum selesai. Nisa perlahan kembali duduk. Tangannya mulai gemetar. Direktur kemudian mempersilakan Mima maju ke depan. Seluruh ruangan memandang ke arahnya. Mima berdiri dengan tenang. Di tangannya terdapat sebuah telepon genggam. Saya ingin memperdengarkan sesuatu. Ia menekan tombol putar. Beberapa detik kemudian, suara Rian terdengar memenuhi ruangan. Aku sudah kasih tekanan semalam. Suara Nisa menyusul. Dia nangis. Iya. Bagus. Ruangan langsung gaduh. Beberapa karyawan saling berpandangan. Rekaman terus berjalan. Kalau dia tetap ikut seleksi, kita buat saja dia terlihat tidak layak. Setelah rekaman selesai, suasana berubah sangat tegang. Tidak ada lagi yang meragukan isi percakapan tersebut. Rian langsung berdiri. Rekaman itu hasil edit. Pak Arman segera menjawab. Sudah diperiksa oleh tim forensik digital perusahaan. Rekaman tersebut asli. Kalimat itu membuat wajah Rian kehilangan warna. Direktur kembali membuka map terakhir. Masih ada satu pelanggaran lagi. Semua kembali diam. Saudara Rian terbukti menggunakan hubungan keluarga untuk memengaruhi proses promosi jabatan dan mencoba menjatuhkan kandidat lain melalui manipulasi informasi. Rian buru-buru menyela. Saya bisa menjelaskan. Silakan. Rian terdiam. Tidak ada satu alasan pun yang mampu membantah semua bukti yang telah ditampilkan. Sementara itu, Nisa mulai menangis. Saya hanya mengikuti saran Kak Rian. Ucapan itu membuat seluruh perhatian beralih kepada Rian. Ia menoleh tajam ke arah adiknya. Kamu jangan asal bicara. Tapi memang benar. Kamu diam? Nisa menggeleng sambil menangis. Semua ini idemu. Kamu yang bilang Mbak Mima harus disingkirkan. Ruangan semakin ricuh. Kedua kakak beradik itu kini saling menyalahkan. Mereka bahkan lupa bahwa seluruh direksi sedang menyaksikan pertengkaran tersebut. Direktur utama mengetuk meja beberapa kali. Cukup. Semua kembali diam. Beliau memandang Rian dan Nisa secara bergantian. Perusahaan ini dibangun dengan kepercayaan. Siapapun yang mengkhianati kepercayaan itu tidak layak berada di sini. Tidak ada lagi senyum di wajah Rian. Tidak ada lagi rasa percaya diri di wajah Nisa. Yang tersisa hanyalah ketakutan. Direktur kemudian mengambil sebuah amplop dari atas meja. Keputusan akhir telah berada di tangannya. Dan dalam hitungan detik, nasib Rian, Nisa, serta masa depan Mima akan berubah untuk selamanya. Seluruh ruangan menahan napas. Amplop putih di tangan direktur utama menjadi pusat perhatian. Tidak ada lagi bisik-bisik. Bahkan suara pendingin ruangan terdengar begitu jelas. Direktur membuka amplop itu dengan tenang. Setelah mempertimbangkan hasil audit, bukti digital, rekaman percakapan, serta pelanggaran terhadap kode etik perusahaan, direksi telah mengambil keputusan. Beliau berhenti sejenak. Saudara Rian dinyatakan melakukan penyalahgunaan wewenang, intervensi terhadap proses promosi jabatan, dan tindakan yang merugikan perusahaan. Rian berdiri dengan wajah tegang. Pak, saya mohon diberi kesempatan menjelaskan. Kami sudah memberi kesempatan. Tapi, bukti yang kami miliki sudah lebih dari cukup. Rian mencoba berkata lagi, tetapi suaranya tertahan. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di perusahaan itu, ia tidak mampu membela dirinya sendiri. Direktur melanjutkan. Mulai hari ini, saudara Rian diberhentikan secara tidak hormat. Kalimat itu terdengar seperti petir di siang bolong. Wajah Rian langsung pucat. Ia menoleh ke arah para karyawan yang selama ini mengenalnya. Tidak ada satupun yang berani menatap balik. Sebagian hanya menggeleng pelan, sementara yang lain memilih menundukkan kepala. Belum selesai keterkejutannya, keputusan berikutnya kembali dibacakan. Saudari Nisa terbukti memalsukan hasil pekerjaan, mengakses data tanpa izin,
dan memberikan informasi yang tidak benar dalam proses penilaian jabatan. Air mata Nisa langsung mengalir. Saya menyesal, Pak. Penyesalan tidak menghapus pelanggaran. Direktur menatapnya dengan tegas. Mulai hari ini, saudari Nisa juga diberhentikan secara tidak hormat. Tangis Nisa pecah. Ia memegang lengan kakaknya. Kak bilang sesuatu. Namun Rian tidak mampu berkata apa-apa. Ia sendiri masih berusaha menerima kenyataan bahwa pekerjaannya hilang hanya dalam hitungan menit. Direktur kemudian memanggil petugas keamanan yang telah menunggu di luar ruangan. 2 orang petugas masuk dengan langkah tenang. Silakan dampingi saudara Rian dan saudari Nisa mengambil barang-barang pribadi mereka. Suasana kembali hening. Tidak pernah ada karyawan yang membayangkan 2 orang itu akan keluar dari perusahaan dengan cara seperti ini. Rian menarik napas panjang. Saya bisa keluar sendiri. Tentu. Saya tidak perlu dikawal. Salah seorang petugas menjawab dengan sopan. Itu merupakan prosedur perusahaan. Rian mengepalkan kedua tangannya. Harga dirinya terasa runtuh. Beberapa bulan lalu ia masih berjalan di lorong kantor dengan penuh percaya diri. Hari ini, ia harus meninggalkan gedung yang sama sebagai orang yang dipecat. Sementara itu, Nisa masih terus menangis. Ia berusaha menghampiri Mima. Mbak, tolong bantu saya. Mima menatapnya tanpa emosi. Bukankah dulu kamu bilang hasilnya sudah bisa ditebak sebelum diumumkan? Nisa langsung terdiam. Kalimat yang dulu ia ucapkan dengan penuh kesombongan kini terasa seperti tamparan bagi dirinya sendiri. Mbak, saya hilaf. Hilaf terjadi sekali. Mima tetap menatapnya. Tapi kalian merencanakan semua ini selama berminggu-minggu. Nisa tidak mampu menjawab. Petugas keamanan kemudian mengajaknya keluar dari ruang rapat. Rian masih berdiri di tempat. Pandangan matanya terus tertuju kepada Mima. Mima. Perempuan itu tidak menjawab. Aku minta maaf. Tetap tidak ada jawaban. Aku memang salah. Mima akhirnya berbicara. Yang kamu sesali bukan kesalahanmu. Rian mengangkat kepala. Kamu hanya menyesal karena ketahuan. Ucapan itu membuat Rian kehilangan kata-kata. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu Mima benar. Seandainya audit tidak pernah dilakukan, ia mungkin tetap melanjutkan rencananya sampai jabatan manajer benar-benar jatuh ke tangan Nisa. Setelah Rian dan Nisa keluar dari ruang rapat, suasana perlahan kembali tenang. Direktur meminta seluruh karyawan tetap berada di tempat. Ada satu keputusan lagi. Semua kembali memperhatikan. Setelah melalui proses penilaian yang objektif, direksi memutuskan bahwa jabatan manajer diberikan kepada. Beliau melihat ke arah Mima. Bu Mima. Ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan. Kali ini tepuk tangan itu jauh lebih meriah. Bukan hanya karena Mima mendapatkan promosi, tetapi karena semua orang merasa keadilan akhirnya ditegakkan. Dinda menjadi orang pertama yang menghampiri. Selamat, Mbak. Terima kasih. Kami memang sudah yakin. Beberapa anggota tim lain ikut mengucapkan selamat. Mima membalas satu persatu dengan senyum yang tulus. Ia sadar, jabatan ini bukan hadiah. Semua diraih melalui kerja keras yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Direktur kembali berbicara. Bu Mima. Iya, Pak. Kami juga ingin menyampaikan permintaan maaf. Mima tampak terkejut. Permintaan maaf. Kami menyesal karena sempat ada pihak yang mencoba merusak nama baik Anda tanpa segera kami ketahui. Mima mengangguk pelan. Saya menghargai keputusan perusahaan. Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Begitu juga harapan saya. Rapat resmi ditutup. Para karyawan mulai meninggalkan ruangan sambil membicarakan kejadian yang baru saja mereka saksikan. Di sisi lain gedung, Rian dan Nisa sedang mengemasi barang-barang mereka. Tidak ada lagi rekan yang mendekat untuk mengobrol. Tidak ada lagi senyum yang biasanya mereka terima setiap pagi. Yang ada hanyalah tatapan kecewa. Beberapa menit kemudian, kedua kakak beradik itu berjalan menuju pintu utama perusahaan dengan ditemani petugas keamanan. Saat pintu lobi terbuka, puluhan karyawan tanpa sengaja melihat mereka keluar sambil membawa kardus berisi barang-barang pribadi. Tidak seorang pun mengejek. Namun justru keheningan itu terasa jauh lebih menyakitkan. Rian berhenti sejenak sebelum melangkah keluar gedung. Ia menoleh ke belakang. Dari balik dinding kaca, ia melihat Mima berdiri di lantai atas. Perempuan yang semalam ia tampar kini berdiri sebagai manajer baru perusahaan.
Sedangkan dirinya harus pergi tanpa pekerjaan, tanpa jabatan, dan tanpa kehormatan. Saat itulah Rian benar-benar menyadari bahwa satu keputusan yang ia ambil karena keserakahan telah menghancurkan semua yang pernah dimilikinya. Sementara Mima memandang ke arah halaman kantor dengan perasaan campur aduk. Ia tidak merasa senang melihat mantan orang yang paling ia percaya dipermalukan. Namun ia juga tidak merasa bersalah. Karena keadilan bukanlah balas dendam. Keadilan adalah ketika setiap orang menerima akibat dari pilihan yang mereka buat sendiri. Sudah 3 bulan berlalu sejak hari ketika Rian dan Nisa dipecat dari perusahaan. Kehidupan Mima berubah sangat banyak. Sejak resmi menjabat sebagai manajer, jadwalnya menjadi lebih padat. Ia memimpin beberapa proyek besar dan dipercaya menangani kerjasama dengan klien-klien penting. Meski tanggung jawabnya bertambah, Mima tetap mempertahankan kebiasaan yang membuat banyak karyawan menghormatinya. Ia masih datang lebih pagi. Ia masih mendengarkan pendapat anggota tim. Dan ia tetap turun langsung membantu ketika ada pekerjaan yang mendesak. Karena itulah suasana di divisinya semakin baik. Tidak ada lagi persaingan yang tidak sehat. Setiap orang bekerja sesuai kemampuan masing-masing. Suatu pagi, Dinda mengetuk pintu ruang manajer. Masuk. Dinda membawa beberapa berkas. Semua laporan sudah selesai, Bu. Mima tersenyum kecil. Terima kasih. Dinda meletakkan map di atas meja, tetapi tidak langsung keluar. Bu, boleh saya bicara sebentar? Tentu. Saya hanya ingin bilang kalau kami semua bangga punya atasan seperti Ibu. Mima tersenyum. Terima kasih. Tapi semua keberhasilan tim ini bukan karena saya sendiri. Kalau dulu bukan Ibu yang memimpin, mungkin kami sudah banyak yang memilih pindah divisi. Ucapan itu membuat Mima terdiam sejenak. Ia baru menyadari bahwa sikap seorang pemimpin benar-benar memengaruhi banyak orang. Setelah Dinda keluar, ponsel Mima bergetar. Nama yang muncul di layar membuat senyumnya perlahan menghilang. Rian. Sudah beberapa minggu pria itu terus mencoba menghubunginya. Mima tidak pernah mengangkat telepon ataupun membalas pesannya. Namun kali ini, pesan yang masuk cukup panjang. Mima, aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Tapi aku ingin bertemu sekali saja. Tolong beri aku kesempatan menjelaskan semuanya. Mima membaca pesan itu hingga selesai. Lalu ia meletakkan kembali ponselnya tanpa membalas. Tidak lama kemudian, asistennya masuk. Bu Mima. Iya. Ada tamu yang ingin bertemu. Siapa? Pak Rian. Mima menarik napas pelan. Beberapa detik ia terdiam sebelum akhirnya berkata, "Persilakan masuk." Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Rian melangkah masuk dengan penampilan yang jauh berbeda. Wajahnya tampak lebih kurus. Pakaiannya sederhana. Tidak ada lagi rasa percaya diri seperti dulu. Ia berdiri beberapa langkah dari meja kerja Mima. Terima kasih sudah mau menemuiku. Mima mempersilahkannya duduk. Ada yang ingin kamu bicarakan? Rian menundukkan kepala. Aku sudah mencari pekerjaan ke banyak tempat. Mima hanya mendengarkan. Tapi setiap perusahaan selalu meminta surat pengalaman kerja. Ia berhenti sejenak. Begitu tahu aku diberhentikan karena pelanggaran etik, mereka langsung menolak. Ruangan kembali hening. Aku sadar sekarang. Rian mengusap wajahnya. Aku menghancurkan hidupku sendiri. Mima tetap tenang. Aku juga kehilangan banyak hal. Rian mengangguk. Aku tahu. Aku kehilangan kepercayaan kepada orang yang paling dekat denganku. Kalimat itu membuat Rian semakin menundukkan kepala. Mima, kalau waktu bisa diulang, aku tidak akan melakukan semua itu. Tapi waktu tidak bisa diulang. Suara Mima terdengar lembut, tetapi tegas. Setiap keputusan selalu punya akibat. Rian memejamkan mata. Aku hanya ingin kamu memaafkanku. Mima memandang pria yang pernah menjadi tempatnya berbagi mimpi itu. Ada rasa sedih. Ada kenangan yang masih tersimpan. Namun tidak ada lagi keinginan untuk kembali. Aku sudah memaafkanmu. Rian langsung mengangkat kepala. Benarkah? Iya. Wajah Rian sedikit berbinar. Tapi memaafkan bukan berarti mengulang kesalahan yang sama. Senyum di wajah Rian perlahan menghilang. Aku mengerti. Mima membuka laci meja. Ia mengeluarkan sebuah map. Ini surat gugatan cerai yang sudah diproses pengadilan. Tangan Rian gemetar saat menerima map itu. Apa sudah tidak ada kesempatan lagi? Mima menggeleng pelan. Kesempatan itu sudah pernah aku berikan.
Kapan? Saat aku masih percaya bahwa kamu adalah suami yang akan melindungiku. Air mata mulai mengalir di pipi Rian. Tapi yang kamu lakukan justru sebaliknya. Tidak ada lagi yang bisa dibantah. Semua memang berawal dari pilihannya sendiri. Beberapa menit kemudian, Rian berdiri. Terima kasih karena sudah mau menemuiku. Mima mengangguk. Aku berharap kamu bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Dan kamu? Aku juga akan menjalani hidupku. Rian tersenyum pahit. Kamu memang selalu lebih kuat dariku. Ia melangkah keluar dari ruangan tanpa menoleh lagi. Begitu pintu tertutup, Mima mengembuskan napas panjang. Bukan karena menyesal, melainkan karena akhirnya ia benar-benar menutup bab terberat dalam hidupnya. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian mereka resmi selesai. Mima kembali fokus membangun karir dan kehidupannya. Ia mulai mengikuti berbagai pelatihan kepemimpinan, memperluas jaringan profesional, dan mengembangkan kemampuan tim yang dipimpinnya. Perusahaan tempatnya bekerja juga berkembang pesat. Banyak proyek baru berhasil diselesaikan dengan baik. Suatu sore, Direktur Utama memanggil Mima ke ruangannya. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Direktur tersenyum. Masih ingat hari ketika Anda datang membawa semua bukti itu? Tentu. Saat itu saya melihat satu hal. Mima menunggu. Bukan keberanian untuk melawan. Lalu apa, Pak? Keberanian mempertahankan kejujuran. Kalimat itu membuat Mima tersenyum. Perusahaan bisa mencari orang pintar. Direktur melanjutkan. Tapi jauh lebih sulit mencari orang yang tetap jujur ketika punya kesempatan untuk membalas dengan cara yang salah. Mima mengangguk pelan. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Itulah alasan kami tidak pernah menyesal memilih Anda menjadi manajer. Sepulang kerja, Mima berdiri di depan gedung kantor. Angin sore bertiup pelan. Ia memandang langit yang mulai berubah warna. Beberapa bulan lalu, tempat itu menjadi saksi ketika hidupnya hampir hancur karena pengkhianatan. Hari ini, tempat yang sama menjadi saksi bahwa ia berhasil bangkit. Mima akhirnya memahami satu hal. Orang yang benar mungkin bisa disakiti, difitnah, bahkan dikhianati. Namun selama tetap menjaga kejujuran dan tidak menyerah pada keadaan, akan selalu ada jalan untuk bangkit. Tamparan yang dulu hampir menghancurkan hidupnya ternyata menjadi awal dari keberanian untuk memilih dirinya sendiri. Dan sejak hari itu, Mima tidak lagi berjalan sebagai perempuan yang hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan.